Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Kiranya kasih setia Tuhan hadir dalam kehidupan kita di sepanjang hari ini. Selamat bertemu kembali di channel YouTube HKBP Distrik 29 Deli Serdang dalam acara Renungan Harian. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini Sabtu 18 Februari 2023 tertulis di Mika 6 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik. Dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu? Selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup rendah hati di hadapan Allahmu? Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apakah tanda-tanda supaya dapat dikatakan kita adalah anak-anak Allah? Apakah yang menjadi indikasi sehingga kita dapat dikatakan sebagai pengikut Kristus? Apakah cukup dengan rajin beribadah ke gereja, mengikuti pertanyaan, dan memberikan persembahan? Ternyata beribadah atau memberikan persembahan tidak menjamin bahwa persekutuan kita dengan Allah sudah baik. Apa yang disampaikan Allah kepada bangsa Yehuda melalui Nabi Mika juga menjadi teguran dan ajakan bagi kita umat Kristen pada saat ini. Yang baik dan dituntut Tuhan dari kita adalah sikap hidup yang baik sebagai hasil dari ibadah dan kepercayaan kita kepadanya. Nabi Mika mengkritik ritual agama umat Yehuda pada abad ke-8 sebelum Masehi yang begitu meriah, tetapi mereka tetap melakukan kekejian di mata Tuhan. Penindasan terhadap kaum miskin, janda dan yatim, serta orang-orang lemah. Berlaku tidak setia kepada Tuhan dan hidup dalam keangkuhan. Kita sebagai pengikut Kristus harus berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup rendah hati di hadapan Allah. Itulah yang dikehendaki Tuhan dari kita, dan itu tidak dapat digantikan oleh persembahan lain, apapun yang kita berikan kepada Tuhan dari segala harta kita. Tidak ada artinya kita rajin ke gereja, rajin ke pertanyaan, dan selalu memberikan persembahan, tetapi sikap hidup kita tidak mencerminkan kebaikan dan kekudusan. Yang pertama, sikap hidup yang dikehendaki Tuhan berlaku adil. Mudahkah berlaku adil di dalam kehidupan sehari-hari? Tidak mudah, bahkan dapat dikatakan sangat sulit. Masih adakah dari antara kita yang semena-mena terhadap orang lain, yang dianggap lebih rendah, lebih miskin dari dirinya? Ungkapan dalam bahasa Batak yang mengatakan matanggak mida rupa, mabiar mida buhi masih sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Atau dalam istilah hukum kita sering mendengar tajam ke bawah, tumpul ke atas. Kedua istilah tersebut mencerminkan praktik ketidakadilan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah Anda sudah berbuat adil di dalam hidup Anda? Berbuat adillah dimanapun kita berada dan dalam semua bidang pekerjaan dan pelayanan kita. Yang kedua, mencintai kesetiaan. Masih adakah dari antara kita yang belum menerapkan prinsip kesetiaan? Setia kepada Tuhan, setia kepada gereja, dan setia terhadap pasangannya. Atau jangan-jangan masih banyak dari anak-anak Tuhan yang tidak menjaga kesetiaan dan kekudusan hidupnya. Menjadi pribadi yang setia memang tidak mudah, namun bukan mustahil untuk dilakukan. Untuk menjadi setia, kita perlu memiliki iman yang penuh, percaya dengan tidak ragu kepada siapa kita setia. Tuntutan Tuhan akan kesetiaan manusia adalah hal yang sangat wajar,
sebagai bagian dari perjanjian kasih setianya kepada kita, Hesed Yahweh. Tuhan kita adalah Allah yang setia. Kesetiaan kita kepadanya bukan sekedar pengiringan kita kepada Dia, tetapi juga setia melakukan segala perintahnya. Bersikap setia kepada Tuhan berarti kita dengan sungguh-sungguh mengakui kekuatan dan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Dialah satu-satunya yang sanggup menyelamatkan dan menuntun kehidupan kita. Tidak meragukan pertolongan dan berkat-berkat yang akan dicurahkan. Kesetiaan kita harus kita tempatkan juga kepada pasangan suami atau istri kita masing-masing. Karena hubungan suami istri adalah hubungan yang sangat istimewa di mata Tuhan. Lembaga pertama yang dibentuk Tuhan di Taman Eden. Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Serta sebagai lambang hubungan Kristus dengan jemaat. Efesus 5 ayat 29 sampai 33. Tidak ada dalam kamus keluarga Kristen pil, pria idaman lain, atau will, wanita idaman lain. Supaya tidak bosan atau mencari sensasi lain, inilah alasan mereka dalam berlaku tidak setia. Saudara-saudari, kesetiaan selalu berbuah manis. Jadilah pribadi-pribadi yang setia. Dan yang ketiga, karakter hidup yang dikehendaki, dituntut Tuhan dari kita adalah hidup rendah hati. Masih adakah dari anak-anak Tuhan pada saat ini yang masih hidup dalam kesombongan atau keangkuhan? Sikap hidup rendah hati adalah cerminan kehidupan Tuhan Yesus yang datang ke dunia ini di dalam kesederhanaan, kelembutan, dan kerendahan hati. Di Amsal 29 ayat 23 disebutkan, keangkuhan merendahkan orang, tetapi orang yang rendah hati menerima pujian. Ayat Alkitab banyak yang mengajarkan umat Tuhan untuk senantiasa hidup rendah hati, tetapi banyak anak-anak Tuhan yang tidak mengimani dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan sampai hartamu mengubah sikapmu. Jangan sampai gelarmu mengubah nada bicaramu. Jangan sampai jabatanmu mengubah etika dan moralmu. Rendah hati adalah sikap yang disenangi Tuhan karena Dia membenci keangkuhan atau kesombongan. Orang yang rendah hati adalah orang yang tahu siapa dirinya, sehingga ia tidak menjadi sombong. Hidupnya semua karena anugerah Tuhan. Kerendahan hati merupakan karakter etika moral Kristiani. Ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Rasul Petrus, agar kita mengenakan kerendahan hati sebagai pembungkus semua karakter. 1 Petrus 5 ayat 5. Bukan hanya itu, tetapi jadikanlah kerendahan hati sebagai pembungkus semua milik kita. Kepintaran kita, bungkuslah dengan kerendahan hati. Kekayaan kita, bungkuslah dengan kerendahan hati. Sadarilah bahwa hidup yang kita jalani dan nikmati saat ini adalah pemberian Tuhan. Bahkan semua pencapaian dan prestasi yang kita raih adalah anugerah Tuhan. Sombong dan tinggi hati hanya akan menghancurkan semua yang telah kita raih. Hiduplah dalam kerendahan hati. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, inilah 3 sikap hidup yang dikehendaki oleh Allah dari kita pada saat ini. Kiranya kita menjadi pribadi-pribadi yang mau berjuang untuk melakukan keadilan, kesetiaan, dan kerendahan hati. Amin.